Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Para ibu, para bapak, hadirin dan hadirat jamaah pengajian Ahad pagi ICM Kota Madiun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menjelaskan materi kajian pada pagi hari ini dengan judul Benarkah kubur menjadi tempat peristirahatan terakhir? Saya ingin mengawali dengan mengutip suatu pernyataan atau pidato yang pernah disampaikan oleh seorang tokoh ulama yang telah wafat hari Jumat tanggal 10 Januari yang lalu. Namanya adalah Al-Ustadz Profesor Dr. Yunahar Ilyas, Allah yarham. Beliau ini adalah salah satu ketua MUI Pusat, kemudian juga salah seorang tokoh pimpinan pusat Muhammadiyah. Dalam satu kesempatan beliau menyampaikan suatu ceramah. Saya mengutip sedikit saja. Beliau mengatakan bahwa problema terbesar yang dihadapi oleh manusia itu adalah problema yang dihadapi setelah kematiannya. Ketika manusia itu tidak masuk surga atau sebaliknya masuk neraka. Inilah, kata beliau, problem terbesar yang dihadapi oleh umat manusia. Bapak Ibu sekalian, apa yang dinyatakan beliau ini memang seharusnya menjadi perhatian kita semua, karena memang setiap manusia itu mengalami dua kehidupan. Kehidupan dunia ini dan kemudian kehidupan setelahnya. Kedua macam kehidupan itu pasti kita alami. Tidak ada seorang pun yang mengalami kehidupan dunia ini selama-lamanya. Pasti akan berakhir. Dan masing-masing, baik kehidupan dunia maupun sesudahnya,
kita pasti akan menghadapi problematika. Dalam bahasa Arabnya itu muskilat, problematika atau masalah, 1001 masalah, baik dalam kehidupan dunia ini maupun dalam kehidupan setelah kita berpindah untuk kehidupan berikutnya. Namun yang harus kita ingat, problem terbesar yang dihadapi manusia itu bukan problem kehidupan di dunia ini. Seperti yang dikutip oleh Ustaz Yunahar tadi, problem terbesar manusia itu adalah saat nanti menghadapi problem setelah kehidupan di dunia ini. Sebab kalau problem yang kita hadapi itu di dunia ini, penderitaan apapun besarnya tidak seberapa dibandingkan dengan penderitaan yang dihadapi manusia dalam kehidupannya setelah dunia ini. Jauh lebih besar problem yang dihadapi manusia setelah kehidupan dunia ini, jauh lebih menderita. Di samping itu ada batas. Kalau problem di dunia ini ada batasnya. Paling lama ini sekitar 70 tahun lah. Seandainya ada orang menghadapi problem miskin misalnya, paling lama 70 tahun, sekitar itu. Tetapi kalau problem itu terjadi pasca kehidupan kita di dunia, itu selama-lamanya, tidak berakhir. Inilah yang sebenarnya harus menjadi perhatian kita. Sayangnya manusia ini, kebanyakan hidupnya ini hanya untuk menyelesaikan problem kehidupan di dunia. Kebanyakan manusia, kebanyakan mereka itu yang dipikirkan, yang dilakukan, yang diupayakan itu hanya untuk menyelesaikan problem di dunia, kemiskinan, apa pekerjaan atau apa saja. Seakan-akan problem dunia ini segala-galanya, sehingga waktunya tersita habis hanya untuk memikirkan penyelesaian problematika di dunia ini. Lalai terhadap problematika di akhirat. Lalai. Jadi seakan-akan ya cukuplah problem itu diselesaikan untuk urusan dunia. Lalai kalau dibalik kehidupan dunia ini nanti akan menghadapi problem yang jauh lebih besar. Dan itulah problem yang pada dasarnya hakikat problem manusia itu adalah problem yang dihadapi setelah kehidupan dunia ini. Di samping itu, ada juga yang punya kesalahpahaman. Seakan-akan setelah mereka mengakhiri kehidupan dunia ini, menuju kepada kehidupan berikutnya, mereka akan beristirahat. Tidak ada lagi problem. Sehingga mereka mengatakan bahwa orang yang meninggal itu ketika masuk di kubur, dia menuju kepada tempat peristirahatan terakhir. Sering kita dengar kata-kata itu. Ketika ditanya, kamu dari mana? Saya dari mengantarkan si A atau si B menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Ini yang perlu kita koreksi.
Benarkah bahwa kubur itu menjadi tempat peristirahatan? Dikasih embel-embel terakhir. Jawabannya salah, tapi ada benarnya. Salah, tapi ada benarnya. Ini perlu kita koreksi, betul kita luruskan. Sebab ini nanti punya implikasi. Kalau orang punya kesalahpahaman tentang keyakinan akan kehidupan di alam kubur, seakan-akan mereka itu beristirahat, nanti di dunianya mereka akan aman-aman saja. Bahkan kadang-kadang ada orang yang ingin segera berakhir hidupnya lalu bunuh diri, karena menganggap kalau sudah mengakhiri kehidupan di dunia ini berarti sudah selesai, akan beristirahat. Itu mungkin karena berakibat dari kesalahpahaman, seakan-akan kehidupan berikutnya itu menjadi tempat peristirahatan. Ini yang harus kita koreksi. Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang perlu kita koreksi adalah bahwa kubur itu menjadi tempat yang terakhir. Kata terakhir itu, ini adalah salah. Alam kubur itu bukan merupakan tempat terakhir, tetapi merupakan tempat persinggahan. Tempat terakhir manusia itu bukan di alam kubur. Terakhirnya manusia nanti di surga atau di neraka. Itulah tempat terakhir kita. Jadi di alam kubur itu merupakan tempat peristirahatan. Dalam istilahnya disebut dengan alam barzah. Barzah itu artinya tempat pembatas antara kehidupan dunia dengan kehidupan di akhirat nanti. Baca Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sehingga apabila kematian itu datang kepada seseorang di antara mereka di sini adalah orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka. Orang itu mengatakan, Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku. Jadi mereka akan mengatakan minta dikembalikan. Begitu mereka merasakan penderitaan, mereka minta kembali ke dunia lagi. La'alli a'malu sholiha fima taraktu, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Lalu dikatakan, kalla, tidak, sekali-kali tidak. Tidak mungkin orang kembali lagi ke dunia. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Artinya kalau seandainya dikembalikan pun juga mereka tidak akan berbuat amal soleh. Wa mi waraihim barzakhun. Nah, di sini. Dan di hadapan mereka itu ada alam barzah. Barzah itu artinya pembatas, ya. Yang kita sebut dengan alam kubur tadi. Al-Quran menyebut itu dengan istilah alam barzah, yang artinya alam pembatas. Sampai kapan mereka di alam kubur? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari manusia itu dibangkitkan oleh Allah. Itu artinya alam kubur itu sifatnya hanya sementara. Orang berada di alam kubur itu sampai dengan hari kebangkitan, sampai terjadinya hari kiamat. Berapa lama di alam kubur? Ya tergantung kapan orang itu meninggal dunia. Bisa 10 tahun, bisa 100 tahun, bisa 1000 tahun. Yang jelas mereka tidak akan selama-lamanya di alam kubur itu.
Jadi kalau dikatakan bahwa alam kubur itu tempat yang terakhir, tempat peristirahatan yang terakhir, kita harus katakan, kita luruskan, itu salah. Itu bukan tempat terakhir, tetapi hanya sifatnya persinggahan sementara, sampai nanti manusia itu dibangkitkan oleh Allah pada saat terjadinya hari kiamat. Selain ayat ini juga saya bawakan ini hadis Nabi, tapi tolong nanti dibaca sendiri ya, karena panjang hadisnya itu. Maka para ulama semuanya sepakat bahwa alam kubur itu bukan merupakan tempat yang terakhir dalam perjalanan kehidupan manusia, tapi hanyalah merupakan tempat persinggahan, menunggu sampai terjadinya hari kiamat. Itu yang pertama yang harus kita luruskan ya. Kemudian yang kedua, benarkah bahwa alam kubur itu menjadi tempat peristirahatan, sehingga manusia itu tidak lagi menghadapi problematika, menghadapi berbagai macam penderitaan? Jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak ya. Bisa benar, bisa salah. Memang alam kubur itu bisa menjadi tempat peristirahatan bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang bertakwa, yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa pada masa mereka hidup. Maka benar alam kubur itu menjadi tempat peristirahatan. Tetapi jika orang itu kafir, banyak melakukan dosa-dosa dan tidak bertobat sampai dengan akhir hayatnya, kubur bukan menjadi tempat peristirahatan, tapi justru menjadi tempat penderitaan, tempat penyiksaan. Yang penderitaan itu jauh lebih besar, jauh lebih menyakitkan dibandingkan dengan apa yang pernah dialami dalam kehidupan di dunia ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, yang pertama adalah apa yang dijelaskan Rasulullah SAW mengenai kubur menjadi tempat peristirahatan. Di sana ada kenikmatan-kenikmatan, ada kesenangan-kesenangan yang disediakan Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka yang tidak banyak melakukan perbuatan dosa pada saat kehidupan mereka di dunia ini. Nanti bagian kedua saya terangkan tentang penderitaan di alam kubur dan dosa-dosa apa yang menyebabkan orang itu menderita di alam kubur nanti akan saya terangkan. Kemudian nanti bagian terakhir, bagaimana upaya-upaya kita supaya kita tidak mengalami problem itu, tetapi sebaliknya kubur nanti menjadi tempat peristirahatan kita. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dihormati Allah, yang dirahmati Allah, saya sudah menulis dalam makalah itu. Tentu nanti tidak semua saya baca ya. Ini penting karena kalau kita bicara tentang persoalan kubur, ini berarti kita bicara tentang alam gaib. Dasarnya harus jelas. Apakah itu dari Al-Quran atau dari hadis? Kalau hadisnya juga harus sahih. Tolong jangan kita banyak termakan dengan cerita-cerita yang sering disebarluaskan itu, tapi ternyata
sumbernya tidak jelas. Kadang-kadang cuma cerita sana cerita sini. Kalau kita bicara tentang peristiwa di alam kubur, itu berarti kita bicara tentang alam gaib. Itu dalilnya harus jelas. Lebih-lebih kalau ada Al-Quran itu makin meyakinkan. Tapi sekurang-kurangnya itu hadis, dan hadis pun itu harus yang sahih, minimal itu hasan. Hadis dhaif harus kita hilangkan karena itu menyangkut persoalan yang menyangkut perkara gaib ya. Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan dengan singkat saja. Rasulullah SAW menjelaskan tentang berbagai macam kenikmatan yang disediakan Allah untuk orang-orang yang beriman ketika mereka itu di alam kubur. Yang pertama, mereka itu akan diistirahatkan. Ketika di alam kubur itu diistirahatkan dari kepayahan dunia. Segala macam kepayahan dunia tidak lagi dirasakan itu. Betul-betul alam kubur itu menjadi tempat peristirahatan bagi mereka. Ini diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-abdul mu'minu yastarihu min nasabid dunya. Seorang mukmin itu ketika sudah masuk di alam kuburnya, orang itu akan beristirahat, yastarihu min nasabid dunya, dari segala macam keletihan dunia. Dunia ini tempat kita letih, tempat kita menghadapi berbagai macam persoalan yang tidak pernah berhenti-henti. Tapi begitu orang meninggal dunia, bagi orang mukmin, maka dia akan beristirahat dari segala macam keletihan itu. Kemudian berikutnya Rasulullah meneruskan ini, wal abdul fajir, sedangkan seorang hamba yang fajir, mereka yang dolim, mereka yang banyak durhaka, mereka yang kafir, yang istirahat bukan dia, tetapi alam semesta ini. Seluruh hamba, negeri, pepohonan, binatang ikut senang. Yang beristirahat bukan dia, tetapi alam ini yang beristirahat. Karena ketika dia di dunia banyak mengganggu. Melakukan perbuatan maksiat itu berarti melakukan kerusakan. Jadi kalau orang kafir bukan tempat peristirahatan dia, yang istirahat malah yang hidup. Ya, itu disebut dengan mustarah minhu. Kalau kita mustarih, ya, istirahat ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenikmatan yang diberikan Allah bagi orang mukmin itu digelarkan permadani dari surga pada saat di alam kuburnya. Dipakaikan pakaian surga. Dibukakan pintu surga sehingga dapat menikmati bau surga. Yang kelima itu diluaskan kuburnya. Kemudian yang keenam itu didatangkan orang yang sangat tampan menemani kepadanya di alam kuburnya. Ini diterangkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Ketika orang mukmin itu telah lulus dari pertanyaan malaikat Mungkar Nakir, lalu dikatakan begini, fa'afrishuhu minal jannah, maka gelarkan untuk dia permadani dari surga. Ini saat di alam kubur ini. Wa albisuhu minal jannah, lalu pakaikan dia, albisu, berikan pakaian dia minal jannah, dari pakaian surga. Waftahu lahu baban minal jannah, kemudian bukakan baginya pintu ke surga. Kemudian dibukalah pintu surga. Fayatihi min rauhiha wa tibiha. Begitu dibuka pintu surga, lalu bertiuplah bau surga itu, wanginya, ya. Wangi bau surga itu lalu tercium oleh orang itu. Selama di alam kubur itu mencium bau surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Kemudian diluaskan kuburnya itu, madda basarihi, seluas sepanjang mata memandang. Jadi panjang sekali, luas sekali, ya. Kemudian setelah itu wayatihi rasulun hasanul wajhi,
Orang itu didatangi oleh orang yang wajahnya bagus, hasanus siap, bajunya bagus, thayyibur rihi, baunya itu wangi. Lalu orang itu mengatakan, absyir billadzi yasurruka, gembiralah kamu dengan apa yang menyenangkan kamu. Inilah hari alladzi kunta tu'adu, hari yang dijanjikan kepada kamu. Lalu orang ini bertanya, kamu ini siapa? Anda ini siapa? Man anta? Wajahmu kok bagus sekali. Lalu dia mengatakan, ana amalukas sholih, aku ini amalmu yang soleh, aku yang akan menemani kamu. Setelah mendengar itu, kemudian orang yang meninggal tadi mengatakan apa? Rabbi aqimis sholah, aqimis sa'ah, ya Tuhanku, cepatkanlah datangnya hari kiamat. Karena dia sudah nggak sabar lagi, kepingin segera masuk surga. Hatta arji'a ila ahli wa mali, sehingga nanti aku bisa kembali kepada keluargaku dan kepada hartaku. Ini diantara keterangan-keterangan Rasulullah mengenai kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang yang di alam kubur. Betul-betul kubur itu menjadi tempat peristirahatan. Selain itu juga ada keterangan lain, yang ketujuh itu ya, orang itu akan ditempatkan di dalam taman yang sangat indah, diberikan penerangan. Yang kedelapan, diberikan penerangan seperti bulan purnama. Ini diterangkan di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Nabi mengatakan, innal mu'mina fi qabrihi la fi raudhati khadra. Orang mukmin di dalam kuburnya itu benar-benar berada di dalam taman yang sangat indah. Ini khadra. Khadra itu artinya hijau. Betul-betul memang indah mereka itu, menempati suatu tempat yang jauh lebih indah dibandingkan dengan tempatnya di dunia. Wa yurhabu lahu qabru sab'una dhira'an. Lalu kuburnya itu diluaskan seluas 70 hasta. Wa yunawwaru lahu kal qamari lailatal badri, dan diterangi untuknya penerangan seperti terangnya bulan ketika Lailatul Badar. Lailatul Badar itu tanggal pinten? Tanggal 15 ya. Kalau bulan tanggal 15 itu terang sekali, terang tapi tidak panas. Begitulah terangnya, penerangan yang nanti diberikan Allah kepada orang-orang beriman di alam kuburnya. Betul-betul dia itu menikmati alam kubur itu sebagai tempat peristirahatan. Kemudian yang ke-10, mendapatkan rezeki di sisi Allah. Selama berada di alam kubur itu, Allah memberikan rezeki kepada orang-orang beriman itu. Dasarnya Al-Quran surat Ali Imran ayat 169 ya. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Jangan kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah, mereka itu orang-orang yang mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah. Yurzakun, mereka itu diberikan rezeki. Sekalipun mereka kelihatannya meninggal dunia, sebenarnya dia itu tidak meninggal. Mereka hidup di sisi Allah, dan mereka itu disediakan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Bapak Ibu sekalian, di antara keterangan-keterangan nas-nas yang menjelaskan tentang kenikmatan di alam kubur. Bagi orang beriman, orang yang beramal soleh, orang bertakwa, memang betul ketika mereka itu kita antarkan ke alam kubur, dia menuju ke tempat peristirahatan. Amin. Itu betul-betul memang mereka itu beristirahat. Mereka mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih besar, jauh lebih nikmat dibandingkan dengan kenikmatan di dunia ini. Dan ini yang menjadi cita-cita kita. Cita-cita kita terbesar itu kan ini, mendapat kenikmatan setelah kehidupan kita di dunia ini. Kenikmatan dunia ini hanya sementara. Kenikmatan dunia itu terbatas. Maka kita jadikan kenikmatan dunia ini untuk mendapat kenikmatan di akhirat. Dan itu menjadi cita-cita terbesar kita. Yang kedua, sebaliknya, kubur itu bisa juga menjadi tempat penderitaan.
bukan peristirahatan, tapi tempat siksaan, tempat penderitaan. Yaitu bagi siapa itu? Bagi orang-orang kafir. Orang kafir itu siapa? Ya orang non muslim, itu orang kafir namanya. Ya, orang kafir itu orang non muslim. Atau yang kedua, orang-orang yang banyak berdosa, mengaku Islam tetapi mereka banyak melakukan perbuatan dosa, disebut dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Sekalipun mereka itu mengaku sebagai muslim, tetapi kalau mereka itu melakukan banyak dosa sampai akhir hayatnya tidak bertobat, maka kubur bukan menjadi tempat peristirahatan, tempat penderitaan bagi mereka. Nah, di sini saya akan jelaskan siksa-siksa bagi siksaan-siksaan di alam kubur itu dan apa sebabnya. Saya kumpulkan ini hadis-hadis dari Rasulullah, tentu yang sahih-sahih ya. Yang dhaif-dhaif itu banyak, tapi saya seleksi. Saya nggak berani menyampaikan perkara gaib ini berdasarkan hadis-hadis yang dhaif ya. Tapi saya sampaikan hadis-hadis yang sahih, yang sudah diteliti para ulama, ini memang hadisnya sahih. Ini saya menyebutkan ada beberapa Bapak Ibu sekalian, ada 10 ya. Di antaranya ada 10 ini yang saya temukan, mungkin masih kurang karena keterbatasan saya. Ada 10 perkara, ada 10 penyebab orang itu mendapatkan siksaan di alam kubur ya. Yang pertama, ini yang paling berat, siksaan disebabkan orang itu kufur dan nifak. Karena mereka kufur, menjadi orang kafir, menjadi orang munafik, musyrik, maka nanti mereka akan mendapatkan siksaan yang dahsyat sekali pada saat mereka berada di alam kubur. Pertama, saya kemukakan di sini hadis riwayat Imam Bukhari ya. Imam Bukhari, hadis yang paling sahih ini. Dikatakan di sana, orang munafik dan orang kafir itu pada saat mereka di alam kubur akan ditanya, mengalami pertanyaan, menghadapi pertanyaan mungkar nakir, seperti halnya orang beriman juga. Di antara yang ditanyakan itu tentang Nabi Muhammad SAW. Ma kunta taqul fi hadzal rajul. Apa yang kau katakan tentang orang yang diutus Allah, tentang Muhammad maksudnya. Jawaban dia itu apa? La adri, saya tidak tahu. Kuntu aqulu ma nas. Ya dulu saya pernah mengatakan apa yang dikatakan orang, tapi saya nggak tahu persis siapa Muhammad itu. Lalu dibentak oleh malaikat itu, la daroita wala talaita. Engkau tidak memahami apapun. Kenapa kamu tidak membaca? Kenapa engkau tidak tahu? Nah, inilah. Lalu dia mendapatkan siksaan pertama kali ini. Wa yudrabu bimatariqa min hadidin durbatan. Orang itu kemudian dipukul dengan sekeras-kerasnya, durbatan ini. Ini namanya maf'ul mutlaq ya. Menunjukkan keras sekali. Bimatariqa min hadid, dengan palu gede. Matorik itu palu tapi gede ya, gada istilahnya itu. Min hadidin, dari besi, dipukul dengan sekeras-kerasnya dari besi, dari pukulan besi tadi. Fayasihu sayhatan, sehingga orang itu menjerit-jerit dengan sekeras-kerasnya, merasakan sakitnya. Kata Rasulullah, yasma'uha mayyalihi, di mana semua makhluk yang ada di sekitarnya itu mendengarkan suara jeritan itu. Ghairat tsaqalaini, kecuali 2 yang tidak mendengar, yaitu manusia dan jin. Kita memang tidak diberikan kemampuan Allah untuk bisa mendengarkan jeritan orang yang mendapatkan siksaan di alam kubur itu. Begitu juga jin juga demikian. Ini diantara bentuk siksaan, penderitaan ketika orang kafir itu di alam kubur, dipukul oleh malaikat dengan pukulan besi yang besar dan sekeras-kerasnya, durbatan. Satu itu ya. Lalu yang kedua,
Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad meriwayatkan bahwasanya ya la yadkhulu ahadun al jannata illa uriya maq'atuhu minan nar law asa aliyazdadu syukron wa la yadkhulun nara ahadun illa uriya maq'atuhu minal jannah law asana liyakun wa hasratan. Setiap orang itu akan ditampakkan dua tempat. Orang yang beriman meskipun dia nanti akan masuk surga, tapi juga diperlihatkan neraka supaya dia makin bersyukur ketika di dunia dia menjadi orang beriman. Begitu juga orang yang ahli neraka itu nanti diperlihatkan surga juga supaya dia makin menyesal. Kenapa saya dulu kok enggak beriman, kok apik, kok ora melu pengajian nang ICM, menyesal dia. Jadi ini penderitaan tersendiri ini. Bagi orang beriman makin bersyukur karena selamat dari neraka yang demikian dahsyat. Bagi orang kafir penyesalannya enggak habis-habisnya. Karena ditampakkan kenikmatan surga itu. Nah, berikutnya di hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Nasai, Ibnu Majah, dan Hakim, setelah orang-orang kafir itu tidak bisa menjawab, lalu diterangkan di sini, fa'afrishuhu minan nar, maka berikan hamparan orang ini dari hamparan neraka. Jadi kalau orang beriman itu hamparannya permadani surga, dari surga. Kalau orang kafir nanti diberikan gelaran tapi minan nar, dari neraka. Waftahu lahu baban minan nar, bukakan pintu neraka. Lalu dibukakan pintu neraka itu. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Kemudian panas dan racunnya api neraka itu meniup. Jadi orang ini merasakan panasnya. Wa sumumiha itu racunnya. Jadi api neraka itu di samping panas juga beracun. Jadi uapnya itu beracun. Ini sudah dialami oleh orang yang di alam kubur itu. Wa yadiku alai qabruhu. Kemudian kuburnya itu disempitkan. Hatta tahtalifa fi adla'uhu. Sampai adla'uhu. Tulang-tulangnya ini sampai remuk. Jadi kalau orang beriman tadi diluaskan, ini sebaliknya. Kalau orang kafir disempitkan sampai membuat tulang-tulang orang itu menjadi remuk. Kemudian didatangi oleh seorang orang yang wajahnya sangat buruk, pakaiannya sangat buruk, baunya sangat busuk. Lalu dia mengatakan, sudah bergembira kamu dengan apa yang menyenangkan kamu ini. Padahal itu siksaan, tapi dikatakan bergembiralah kamu. Inilah hari yang dijanjikan pada kamu. Ya ini yang pernah disampaikan di pengajian ICM, ya ini. Ya, gitu. Ini wujudnya seperti ini. Lalu orang itu bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu, man anta, kamu ini siapa? Wajahmu kok begitu jelek sekali, baumu kok busuk sekali. Dia mengatakan, ana amalukal khabith, akulah perbuatanmu yang buruk ketika dunia itu. Jadi perbuatannya itu akan menjelma menjadi seseorang yang selalu menemani orang itu saat di alam kubur itu. Begitu mendengar dan mengalami peristiwa seperti itu, lalu dia katakan apa? Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah, janganlah hari kiamat itu engkau datangkan. Karena orang ini sudah membayangkan betapa nanti penderitaannya lebih dahsyat lagi pada saat nanti sudah mengalami hari kiamat dan pada perjalanan berikutnya. Dia lebih senang dikubur sajalah. Jadi kalau orang beriman itu kepingin dang-dang kiamat karena sudah nggak sabar kepingin masuk surga, kalau orang-orang kafir ini minta supaya nggak ada saja hari kiamat itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kemudian keterangan yang terakhir tentang siksaan orang kafir ini saya kutipkan, perawinya adalah Abu Ya'la, ya.
Saya ambilkan yang bagian terakhir ini hadisnya panjang ya. Sumbernya dari Abu Hurairah. Rasulullah pernah bersabda, "Adzabul kafiri fi qabrihi walladzi nafsi biyadihi innahu la yusallatu alaihim tis'atun wa tis'una tinninan." Orang kafir di alam kuburnya itu, demi Allah, Nabi pakai sumpah, demi yang jiwaku berada di tangannya. Itu berarti meyakinkan betul. Orang kafir itu akan disengat 99 tinin. Nabi tanya, apa tinin itu? Para sahabat nggak bisa menjawab. Tinin itu adalah ular naga, di mana masing-masing ular itu mempunyai 7 kepala. Tis'atun wa tis'un hayatan likulli hayatin sab'atu ru'usin. Tinin itu ular, yang ular itu masing-masing kepala punya 7 kepala. Pinten niku dadine? 7 ping 99. Ngasta kalkulator mboten? Yanfukhuna fi jismihi. Mereka semua itu akan meniup-niup apa itu? Nyembur-nyembur kepada orang kafir itu. Wayal sa'unaha, mereka itu menyengatnya. Wayah disunahu, dan dia akan yalsaunahu, mereka menyengatnya. Wayah disunahu, dan mereka itu merobek-robek kepada orang kafir itu, menyembur, menyengat, mencabik-cabik dengan kepalanya tadi, dengan sengatannya tadi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Di alam kuburnya mereka akan menghadapi siksaan yang demikian hebat itu. Betapa dahsyatnya, betapa sakitnya ini. Nanti kalau Bapak Ibu kepengin nyoba, coba aja cari 1 ular sajalah, nyuruh gigit kita. Dunia padahal ini. Nanti coba di kebun binatang Jogja sana, coba ulo, aku gigitan piye rasane. Itu baru ular dunia. Dan itu bukan ular naga, ular biasa saja. Piton yang atau ular apa gitu. Biar kita nanti tahu rasanya, biar sakit. Padahal nanti di alam kubur itu 99 Pak, yang punya kepala 7, 600 sekian tadi. Dan itu ular, bukan ular sembarangan. Tidak bisa kita bayangkan. Jadi kalau orang kafir itu kita antarkan di kuburannya, bukan tempat peristirahatan itu. Saya baru mengantarkan dia ke tempat penderitaan. Cuma ya jadi omongke seperti itu, nanti enggak ngamuk keluarganya, dibatin saja. Karena mereka itu kafir. Orang kafir akan mendapatkan penderitaan yang sangat dahsyat sekali pada saat mereka itu berada di alam kuburnya. Kemudian berikutnya, saya persingkat saja ini, waktunya tinggal 15 menit. Siksaan disebabkan orang yang suka mengadu domba. Orang beriman tapi suka mengadu domba, bisa mendapat siksaan. Dan siksaan disebabkan orang yang tidak menjaga air kencingnya. Air kencing itu bisa menyebabkan orang mengalami siksaan. Hadisnya riwayat muttafaq alaih ini. Nabi pernah berjalan melewati 2 kuburan ya. Lalu Nabi ngendika, innahuma la yu'adzabani. Ini ada 2 orang yang mendapatkan siksaan ini. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan dia tidak disiksa karena perkara besar. Artinya perkara kecil, dianggap remeh lah. Bukan perkara gede-gede, enggak, perkara yang remeh. Dianggap remeh lah, tapi dosanya besar. Kemudian Nabi ngendika, yang satu amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah. Ini yang satu dia disiksa karena suka adu domba. Dia punya profesi suka adu domba. Sedangkan yang lain la yastatiru min baulihi. Dia tidak membersihkan kencingnya. Kalau kencing itu sembrono, sampai wafat, sampai meninggal dia nggak bertobat, sehingga dia mengalami siksaan di alam kuburnya. Di sini nggak diterangkan seperti apa siksaannya. Saya juga tidak berani menjelaskan.
Rasulullah hanya menjelaskan orang itu mengalami siksaan kubur. Lalu yang keempat, siksaan disebabkan orang menerima, memegang, bahkan mempelajari Al-Quran, tetapi dia menolak isinya, menolak petunjuk-petunjuknya. Yang kelima, siksaan di alam kubur disebabkan orang yang melalaikan sholat wajib. Dasarnya hadis Imam Bukhari ini, Rasulullah bercerita suatu saat beliau itu diajak oleh 2 orang malaikat untuk berjalan-jalan dalam mimpi beliau. Tapi mimpi seorang Rasul itu wahyu, Bapak Ibu. Lalu beliau menceritakan di dalam perjalanan itu beliau mendatangi ada orang, wa inna ataina ala rajulin muttasiin. Ada orang yang tidur berbaring. Wa idza akharu qaimun alai bisakhratin. Ada satu lagi yang berdiri di dekat orang itu atau di atas orang itu dengan membawa batu yang sangat besar. Lalu orang yang berdiri membawa batu besar itu menjatuhkan batu itu di kepala orang yang berbaring itu. Setelah gelinding, batunya diambil, kepala yang pecah tadi kembali pulih lagi, dibrui lagi. Begitu terus menerus dijatuhi batu itu. Begitu batu diambil, pulih lagi, dijatuhi lagi. Kemudian di akhir hadis itu Nabi bertanya, waktu itu Nabi sudah bertanya tapi belum dijawab malaikat, siapa ini orang ini? Lalu di akhir hadis itu diterangkan, orang yang mengalami nasib seperti ini, fa innahu rajulu ya'khudhu bil Qur'an. Ini orang ketika di dunia dia menerima Al-Quran, bahkan dia mempelajari Al-Quran, tapi fayarfuduhu, dia menolak isinya. Mempelajari Al-Quran tetapi isinya ditolak. Yang kedua, wayanamu anis sholatil maktubah, dan dia itu enak-enak tidur saja, enggak meninggalkan sholat. Dia meninggalkan sholat, dia melalaikan sholat. Ini berarti orang Islam ini, Bapak Ibu, menerima Al-Quran tetapi isinya ditolak dan melalaikan kewajiban sholat. Dia lebih senang tidur daripada dia melaksanakan sholat. Subuh itu turu pokoknya ora tangi kangge sholat. Beda dengan keturun ya, memang dia sengaja tidur sehingga dia meninggalkan sholat wajib. Ini yang kelima ya. Kemudian berikutnya yang keenam, siksaan disebabkan orang yang suka berbohong. Suka berbohong. Ya, dasarnya itu juga hadis dari Imam Bukhari. Rangkaian dari hadis yang pertama tadi, Nabi menceritakan ketika itu, kemudian saya mendatangi ada seseorang di mana orang itu mustalkin likofahu, dia terlentang pada tengkuknya, Wa idza akharu qaimun alai bikallubin min hadid. Ada seorang lagi yang berdiri dengan membawa apa? Kalub itu bantol, Bapak Ibu. Kayak pancing begitu ya, min hadidin, dari besi. Membawa bantol dari besi. Kemudian orang ini mendatangi orang yang terlentang tadi. Terus dibantol wajahnya itu, dimulai dari mulutnya, dibantol sampai tembus ila kofahu, sampai tengkuknya. Wa min kharahu ila kofahu, terus hidungnya dibantol sampai tembus tengkuknya. Wa ainahu ila kofahu, dibantol matanya sampai tembus tengkuknya. Lalu diganti kiri juga begitu. Nah, setiap yang pertama itu selesai, sembuh kembali. Begitu yang kedua, yang pertama sudah sembuh, diulangi lagi yang pertama. Begitu terus, orang ini mengalami siksaan yang luar biasa. Ketika itu Rasulullah menyebut subhanallah. Maha suci Allah. Mahadani, ini apa ini seperti ini? Kenapa ini orang mengalami
siksaan yang demikian berat. Lalu oleh malaikat dijawab di akhir hadis itu, ini adalah orang yaghdu min baitihi fayakdzibul kidbata tablughul afaq. Orang yang suka berbohong dia orang ini. Keluar dari rumahnya suka menyebar berita-berita bohong. Dan kebohongannya itu sampai menjulang ke langit. Ya, istilah sekarang itu menyebarkan berita hoak ya. Dan dia akan mengalami siksaan seperti ini ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Bagian pertama tadi juga sama, Nabi menambahkan sampai hari kiamat juga. Jadi ini memang dialami ketika orang di alam kubur. Kemudian yang ketujuh, siksaan karena orang suka berzina. Ya. Siksaannya itu apa? Ini diterangkan di hadis Bukhari juga Bapak Ibu. Di mana ketika itu Nabi mendatangi suatu tempat misli tanur, seperti dapur besar. Tanur itu dapur besar. Istilahnya apa? Tobong ya. Untuk membakar apa itu namanya? Iya, membakar gamping itu namanya open. Namanya apa? Tobong. Kalau untuk membuat roti itu namanya open, jadi dapur tapi besar. Nah, saya melihat tempat itu di dalamnya ada suara hiruk pikuk. Lalu Nabi melihat, apa ini? Siapa ini? Tiba-tiba di dalamnya itu fa idza fihi rijalun wa nisaun uratun. Di situ isinya laki-laki, perempuan telanjang. Fa idza hum ya'tihim lahabun min asfala minhum fa idza atahum dzalikal lahab daw. Kalau mereka didatangi oleh api, mereka menjerit-jerit karena kepanasan itu. Lalu di akhir hadis itu Nabi bertanya, ini siapa ini orang seperti ini? Oleh malaikat dijawab, Ammar rijal wan nisaul urat alladzina fi mithli tanur fahum az-zunat waz-zawani. Muhammad, orang yang berada di dapur itu tadi, di tobong itu, mereka itu adalah laki-laki dan perempuan pezina. Jadi mereka akan ditempatkan di satu tempat, pasangan-pasangan ini gitulah. Tapi dalam keadaan mereka menderita, mendapatkan siksaan api yang sangat memanaskan itu tadi. Ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan Bapak Ibu, siksaan disebabkan orang yang makan riba, mangan duit anaan itu ya, makan uang riba. Apa siksaannya itu? Juga diterangkan dalam kelanjutan hadis Nabi tadi. Kata Rasulullah, lalu kami mendatangi fa'ataina ala nahrin, mendatangi satu sungai. Di dalam sungai itu ada air, tapi airnya merah seperti darah. Ahmar mithlid dami, merah seperti darah. Wa idza fin nahri rajulun sabihun, di dalam air itu ada orang yang berenang di air yang merah seperti darah itu. Lalu di tepi sungai itu ada orang yang menunggu sambil mengumpulkan batu-batu. Jama'a indahu hijaratan katsiratan, mengumpulkan batu yang sangat banyak. Setiap orang yang mau berenang, yang berenang tadi mau ke tepi, didatangi, lalu mulutnya dibuka, lalu disumpeli dengan batu tadi, sehingga dia tidak bisa mentas, ke tengah lagi, ke tepi lagi, didatangi oleh orang tadi, disumpel lagi mulutnya, begitu terus menerus. Akhirnya orang itu tetap berada di tengah-tengah air yang panas, yang merah itu tadi. Lalu Rasulullah bertanya, ini siapa ini orang yang seperti ini? Rasulullah mengendika, malaikat itu menjelaskan ya, wa ammar rajulul ladzi ataita ala yasbahu fin nahar wa yulqamul hajar fa innahu ahakilur riba. Ini umatmu dulu yang suka makan riba ini. Mereka mengalami nasib seperti ini sampai akhir hayatnya tidak bertobat. Dia selalu berhubungan dengan urusan riba, maka akan mengalami nasib seperti ini. Bapak Ibu sekalian,
Hadisnya panjang sekali ini ya. Ini saya potong-potong saja. Nanti bisa dicek ini hadisnya di riwayat Bukhari. Di Riyadhus Shalihin juga ada kisah atau penjelasan Nabi tentang siksaan-siksaan yang dialami orang yang di alam kubur. Jadi orang-orang semacam ini kalau kita antarkan di kuburan itu bukan tempat peristirahatan, Pak. Orang Islam tapi ratau sholat itu bukan tempat peristirahatan, Pak. Kamu dari mana? Dari mengantarkan tempat penderitaan, ning di batin saja. Karena dia nggak pernah sholat, ya. Ngaku Islam tapi ratau sholat. Itu bukan tempat peristirahatan, itu alam kubur itu. Masih ada 2 lagi Bapak Ibu. Siksaan di alam kubur itu yang ke-9 ini ya. Siksaan bagi ibu yang tidak mau menyusui anaknya tanpa alasan syar'i. Tidak mau menyusui putranya sendiri maksudnya ini. Tapi tanpa alasan. Apa siksaannya? Kata Rasulullah, tiba-tiba aku melihat para wanita yang, maaf ini Bapak Ibu, payudaranya dicabik-cabik ular yang ganas sekali. Ketika aku bertanya, kenapa mereka? Malaikat menjawab, ini para wanita yang tidak mau menyusui anaknya tanpa alasan yang dibenarkan. Hadis riwayat Hakim. Tanpa alasan yang syar'i ya. Artinya kalau ada alasan yang syar'i itu boleh. Alasan syar'i itu ada 3. Yang pertama, diridhoi suaminya. Suaminya ridho, dimusyawarahkan. Itu dasarnya Quran, surat Al-Baqarah 233. Ada musyawarah, suami ridho, itu nggak apa-apa. Disusukan orang lain atau dibelikan susu formula itu nggak apa-apa. Yang kedua, tidak menimbulkan madorot bagi bayi itu. Ya, kalau nggak susui, bayi tetap dalam keadaan normal. Yang ketiga itu ada kesulitan bagi ibu. Mungkin ibu ada kesulitan karena maaf misalnya tidak keluar airnya atau karena ada alasan-alasan lain sehingga dia tidak bisa menyusui anak. Itu diterangkan di Al-Qur'an ya. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Kalau kamu mengalami kesulitan boleh. Bayi itu disusukan yang lain boleh. Kalau tidak ada alasan syar'i ini, maka meninggalkan menyusui bayi itu termasuk dosa. Ya. Menolak menyusui bayi itu termasuk dosa. Itu nanti akan mengalami siksa kubur. Yang terakhir, yang ke-10, dosa karena tangisan keluarga mayit. Keluarga mayit nangis atau niyahah itu bisa menyiksa bagi orang yang meninggal dunia tadi. Hadis Rasulullah ini, innallaha la yu'adzibul mu'mina bibukai ahlihi, Al-Bukhari. Sungguh Allah itu benar-benar menyiksa seorang mukmin, orang mukmin ini karena tangisan keluarganya. Tapi ini perlu penjelasan Bapak Ibu. Karena kalau tanpa penjelasan nanti ini bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Orang itu tidak disiksa karena perbuatan orang lain. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Ya, orang itu tidak menanggung dosa orang lain. Makanya para ulama menjelaskan hadis ini dengan 2 penafsiran. Ini perlu ini ya. Penafsiran yang pertama, orang itu disiksa kalau tahu keluarganya itu nanti mau nangis, tidak dinasehati. Membiarkan keluarganya itu dalam keadaan melakukan niyahah, bahkan wasiat. Nah itu nggak boleh. Wasiat. Jadi itu tetap perbuatannya yang salah. Karena dia tidak memberikan nasihat kepada keluarga. Kalau sudah dinasehati, kok tetap masih, itu sudah enggak lagi. Karena kewajiban kita itu hanya menasehati. Sudah dinasehati, engko nek aku mati wis aja macam-macam ya, aja nganti nangis, aja nganti ini, aja nganti niyahah. Kok masih, ya itu tanggung jawab sendiri. Tapi kalau tidak menasehati, tahu keluarganya begitu, berlaku hadis ini. Tangisannya itu akan tembus. Karena dia meninggalkan kewajiban menasehati keluarganya. Yang kedua, kata Ibnu Taimiyah, yang dimaksud disiksa di sini bukan disiksa seperti siksaan-siksaan tadi, tapi hanya rasa sedih saja. Jadi orang mukmin ketika di kuburnya ada tangisan keluarga itu ikut sedih. Iya, keronto-ronto. Jadi kesedihannya itu disebut siksaan dia. Tapi tidak siksaan seperti yang tadi, tidak. Hanya sedih lah.
Ada keluarga kok niyahah, menangis, meratap-ratap, itu yang meninggal pun juga sedih itu. Kenapa keluarganya kok seperti itu? Kata Ibnu Taimiyah, pengertian disiksa itu seperti itu. Bukan siksaan dalam bentuk kesakitan seperti yang diterangkan tadi. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang membuat orang itu nanti mengalami siksaan di alam kubur. Ketika mereka itu masuk di kubur, itu bukan tempat peristirahatan, tempat penderitaan. Cita-cita kita apa? Yang pertama tadi, cita-cita tertinggi kita, kematian nanti, begitu berikutnya menjadi tempat peristirahatan bagi kita, meskipun tidak selama-lamanya ya. Alam kubur menjadi tempat peristirahatan kita. Karena seperti yang dikatakan Ustadz Yunahar almarhum tadi, itu problema terbesar. Problema terbesar itu kalau orang mendapatkan siksaan kubur, itu problema terbesar dan nggak bisa diatasi lagi. Perjalanan terus jauh, terus berlangsung. Mau balik ke dunia nggak bisa. Yang bisa kita lakukan ya sekarang ini, antisipasi sekarang, persiapan sekarang ini. Kita masih bersyukur diberikan Allah sisa-sisa umur ini ya. Mari kita gunakan sisa umur ini, setiap detik, setiap saat, untuk membayangkan problema tadi itu. Sehingga yang kita lakukan sekarang ini mengatasi itu. Setiap kegiatan kita itu ingat, ada problem terbesar. Panjenengan ngaji ini juga sama ini. Ini untuk mengatasi problem kehidupan setelah kematian kita nanti. Jadi setiap saat ini, waktu ini kita gunakan untuk itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya terangkan beberapa hal ya. Sedikit sekali Pak Gianto ya Pak, 3 menit lagi lah. Ini intinya di sini ini, tapi nanti bisa dibaca sendiri nggih dalilnya. Kalau kita ingin kubur itu menjadi tempat peristirahatan, pertama kita harus beriman kepada Allah, itu pokok. Iman kepada Allah dan beriman kepada seluruh kebenaran yang diturunkan kepada kita. Yang kedua, kita memperbanyak amal soleh. Karena amal soleh itu akan menutupi dosa-dosa kita. Yang ketiga, menjauhi kekufuran, nifak, syirik, kita jauhi sejauh-jauhnya. Yang keempat, meninggalkan dosa-dosa. Khususnya disebutkan tadi itu, dosa menolak Al-Quran, dosa meninggalkan sholat, dosa mengadu domba, tidak menjaga air kencing. Perkara kecil ini ya, tapi ternyata akibatnya besar. Suka berbohong, dosa makan riba. Ingat ya, riba itu sekarang melingkupi sehari-hari kita ya. Maka kita mari jauhi saja riba itu. Berzina, termasuk juga menolak menyusui anak tanpa ada alasan yang dibenarkan syar'i. Kemudian yang kelima, supaya kubur itu menjadi tempat peristirahatan, banyak-banyaklah kita bertobat dan memperbanyak istighfar. Minimal 1 hari itu istighfar 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Itu perbanyak membaca itu ya. Sayyidul istighfar. Lalu doanya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana, ya seterusnya itu. Perbanyaklah kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian yang keenam, meraih kematian dalam peperangan. Perang melawan orang kafir, namanya mati syahid ya. Orang yang mati syahid itu mendapatkan 6 kata Rasulullah. Ada 6 keistimewaan. Yang pertama, diampuni dosanya. Yang kedua, diperlihatkan tempatnya di surga. Yang ketiga, diselamatkan dari azab kubur. Kemudian diamankan dari ketakutan besar. Kemudian dipakaikan mahkota dari surga. Kemudian disediakan istri. Pinten niki? 72 Pak. 72 bidadari. Kemudian berikutnya bisa memberikan syafaat keluarganya sebanyak 70 keluarga. Ini untuk orang-orang yang mati syahid. Tapi ini adalah dalam peperangan melawan orang kafir. Jangan salah paham ya. Jangan salah paham ini. Kemudian yang ketujuh, membiasakan setiap malam membaca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. 30 ayat. Itu kata Nabi termasuk salah satu amalan
yang menjadi penghalang orang dari siksaan kubur. Kata beliau, suratu tabarok hiyal mani'atu min adzabil qabri. Surat tabarokah itu bisa menjadi penghalang dari siksaan kubur. Dalam riwayat yang lain disebutkan kulalailatin, dibaca setiap malam. Setiap malam kita baca 30 ayat itu. Kemudian yang ke-8 memperbanyak berdoa Bapak Ibu. Di sini saya uraikan dalam sholat. Sebelum kita tahiyat akhir, setelah tahiyat akhir sebelum salam, jangan lupa selalu kita berdoa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri. Nah, ini ada amin adzabil qabri. Amin fitnatil mahya wal mamat, amin syarri fitnatil masiihid dajjal. Sebelum salam kita baca ini. Kemudian yang kedua dalam salat jenazah. Nanti dibaca sendiri, ini doanya ada, mendoakan orang itu supaya diselamatkan dari siksa kubur. Yang ketiga itu setiap pagi dan sore. Ini ada doanya ya, dibaca nanti. Ini sudah ada, saya tuliskan ini. Setiap pagi kita baca ini. Yang pertama ini 3 kali ya, Allahumma afini bi badani, seterusnya ini 3 kali.